Oke, eh, oke rekamannya udah bisa dimulai ternyata. Mangga Kanesa silakan udah bisa dimulai ya. Selamat belajar teman-teman. Oke, terima kasih Wira buat kesempatannya. Selamat malam teman-teman. Jadi hari ini kita bakal bahas soal yang tahun 2022. Kebetulan ada yang sempat foto sih. Jadi ya kita bahas saja karena soal cukup banyak dan cukup banyak yang baru gitu. Ntar aku share screen dulu ya. Udah kelihatan belum share screen-nya? Bentar. Sip, udah kelihatan Kanesa? Oke, udah kelihatan ya. Oke, kita mulai dulu dari bahas soal. Ini udah kan, Wir, kelihatan takutnya nggak muncul gitu. Udah masuk Kak share screen-nya. Sip, sip. Oke, ini jadi aku pakai lembar baru nih. Tor 1 Tugu 2023. Sip. Dah. Oke, sekarang kita bahas soal yang 2022 dulu. Ntar mana ya ini? Galeri. Nah, ini aku baru aja. Nah, ini yang di halaman pertama nih cukup banyak yang baru soalnya. Nah, jadi karena nomor satu reaksi, jadi aku prioritasin dulu yang nomor 2, 4, sama 5 ya. Ini jadi aku prioritasin dulu yang nomor 2 dulu ya. Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa langsung on mic aja teman-teman. Ini soalnya ya. Ya, ini yang soal nomor 2 ini tentang spektrum emisi gas hidrogen. Ada 4 garis di sinar tampak. Dan panjang gelombangnya tuh ada 410, 434, sama ada juga yang 486 sama 656. Yang pertama, jelaskan fenomena yang bisa disimpulkan dari spektrum emisi tersebut. Nah, di soal A ini, itu tuh clue-nya tuh sebenarnya adalah pertanyaannya deret apa sih yang terjadi di transisi elektronik di hidrogen itu dari berdasarkan panjang gelombangnya itu. Nah, kalau aku untuk jawab yang nomor A, ini tuh triknya cari yang lambdanya paling kecil. Cari yang lambdanya tuh yang paling gede lah maksudnya. Lambda paling besar. Itu kan 656 nanometer yang paling besar. Nah, 656 nanometer ini dia tuh transisi dari berapa ke berapa. Nah, kita pakai rumus super lambda sama dengan ketetapan Rydberg, aku kasih RH dikurang seper N1 kuadrat kurang seper N2 kuadrat. Nah, tapi kenapa kita mesti cari lambdanya dari yang paling besar? Nah, jadi tuh ilustrasinya kayak gini, teman-teman. Transisi elektronik itu, kalau udah panjang gelombangnya tuh makin gede, dia tuh garisnya tuh makin kecil. Jadi tuh yang awal garisnya tuh kayak gini, lama-kelamaan, dia tuh makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Seiring dengan lambdanya tuh yang semakin kecil, garisnya tuh makin kecil. Jadi ini kan misalnya nih, 656 lah. Ini di sini tuh 486, 4
34, di sebelahnya di sini 410, makin kecil, lambdanya tuh makin kecil juga garisnya. Jadi kita mulai dulu nih yang paling jauh dulu, yang paling kelihatan lah istilahnya 656. Nah, dari rumusnya itu kita masukin nih. Lambdanya 656 kan masih nanometer. Berarti kita ubah jadi meter 10 pangkat minus 9. Habis itu, tetapan Rydberg kan disoalkan 1097 kali 10 pangkat 7 dikali sama seper N1 kuadrat min seper N2 kuadrat. Nah, untuk N1-nya tuh berapa? Ini aku biasa uji coba dulu pakai kalau misalkan andai kata N1-nya sama dengan 1. Kita masukin dulu nih. 1 per 656 dikali 10 pangkat minus 9 sama dengan masukin tetapan Rydberg-nya 097 kali 10 pangkat 7 kali sama 1 dikurang seper N2 kuadrat. Nah, tinggal kita cari seper N2 kuadratnya dari kalkulator. Sebentar ini kita kasih kalkulator dulu. Ini 10 pangkat 9 bagi 656. Ini kan hasilnya kan 1,524,390,24 per 1,097 kali 10 pangkat 7 sama dengan 1 minus seper N2 kuadrat. Sebentar ini kita cari dulu di kalkulator. Hasilnya kan 0,139 dikurang 1 sama dengan minus seper N2 kuadrat. Nah, berarti 0,139 dikurang 1. Terus kita pangkatin 1 terus diakarin. Ini kita kasih minus biar jadi seper N2 kuadrat. Nah, hasilnya N2 kan pas waktu di hasil dipangkatin kan 1,08. Nah, 1,08 ini tuh nggak logis hasilnya. Berarti udah pasti N1 udah bukan sama dengan 1. Ini hasilnya tuh nggak logis. Sekarang kita coba N2 sama dengan 2. Kita coba masukin lagi ke rumus yang tadi. Ini kan seper 656 kali 10 pangkat minus 9. Karena nanometer, kita ubah ke meter. Habis itu 1,97 kali 10 pangkat 7 dikali seper 2 kuadrat kan 4 kan, berarti kan seper
N1 kuadratnya kan 2, dikurang N2 kuadrat. Ini tadi hasilnya kan 0,139 sama dengan 1/4 minus 1/2 kuadrat. Kan hasilnya kan 0,111 gitu kan ya. Jadi ini hasilnya 0,111 dipangkatin minus 1 sama dengan N2 kuadrat. Hasilnya N2-nya itu, bentar, aku kasih ke yang lebih lengkapnya dulu. Nah, ini kan jadinya 0,11 diakar biar jadi N2. Kita cek di kalkulator. Hasilnya ternyata 3. Lebih logis justru yang ini. Hasil yang ini justru lebih logis. Nah, artinya kita bisa tarik kesimpulan di sini. Kalau transisi yang terjadi mengikuti deret Balmer. Nah, FYI, kalau deret dalam spektrum atom hidrogen itu tuh ada 5 deret. Ada deret liman yang dimulai N sama dengan 1 sampai seterusnya. Ada deret Balmer yang tadi N sama dengan 2. Ada deret Paschen yang N sama dengan 3. Ada deret bracket N sama dengan 4. Sama deret Van yang terakhir banget ini. N sama dengan 5. FYI ini teman-teman 5 deret dalam spektrum atom hidrogen. Sekarang kita lanjut ke yang nomor B. Tadi kan udah nomor A. Sekarang kita lanjut ke yang B. Hitung panjang gelombang untuk spektrum garis kelima. Nah, ketetapan Ripple tadi 1097 kali 10 pangkat 7 lah ya. Nah, kan seperti yang kita tahu, kalau di deret Balmer itu, deret pertama, itu tuh 2 menuju 3. Sedangkan deret yang kedua,
itu tuh kan 2 menuju 4. Kalau yang ketiga 2 menuju 5. 4, 2 menuju 6. Nah, deret yang kelima ini 2 menuju 7. Kita pakai yang ini, teman-teman. Deret yang kelima ini. N sama dengan 2 menuju N sama dengan 7. Kita masukinlah ke rumus yang tetapan Rydberg ini. Berarti ini seperlambda sama dengan tetapan Rydberg 1097 kali 10 pangkat 7 dikali seper 2 kuadrat 4 dikurang 7 kuadrat itu 49. Ini dihapus dulu. Terus kita hitung pakai kalkulator dari rumus di atas yang dimasukin tadi. 1097 kali 10 pangkat 7 kali 0,25 dikurang 1/49 ya. Ini kan hasilnya kan 2,518,622,45 ya. Pangkat minus 1 dikali 10 pangkat 9 karena kan mau jadi nanometer. Hasilnya itu 3,97 kali 10 pangkat minus 7 meter. Kita ubah jadi nanometer, 397 nanometer. Ini jawabannya, teman-teman. 397 nanometer untuk deret yang kelima di spektrum emisi atom hidrogen tersebut. Sekarang kita lanjut ke yang C. Nah, berdasarkan data 4 garis di atas, hitung jumlah garis yang mungkin di UV sama di inframerah dekat. Nah, kalau seperti yang kita tahu tuh, UV tuh kira-kira itu dia di daerah 100 sampai 400 nanometeran lah. Ini untuk yang daerah UV. FYI, kalau di UV ini tuh dia pakai deret Lyman. Deret Lyman. Yang N sama dengan 1. Kalau yang aku pernah baca, itu tuh UV tuh dia nerapin transisi elektronik deret Lyman mulai dari N sama dengan 1. Nah, kalau di UV tuh kita anggap aja tuh kayak gini lah. Ini kan garis makin panjang gelombang makin kecil, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Nah, ini mulai dari ini 400 nanometer. Sampai ke sini 100 nanometer. Nah, terus kita pengen tahu nih berapa garisnya tuh dari mana. Kita pilihlah lambda yang terkecil buat cari seberapa jauh transisinya.
Nah, tapi kenapa kita mesti pakai lambda terkecil? Karena dari rumus Rydberg ini seperlambda sama dengan tetapan Rydberg, aku tulis RH lah ya, dikali seper N1 kuadrat dikurang seper N2 kuadrat. Kalau lambdanya ini tuh kecil, seper N1 kuadrat dikurang seper N2 kuadrat ini jaraknya jauh dari N1 ke N2 berikutnya. Makanya kita pilih dari yang lambdanya terkecil karena kita tuh pengen lihat seberapa jauh sih transisi yang bisa digapai di daerah UV itu. Nah, lambda terkecilnya kan di sini kan datanya kan 100. Berarti kita pakai di sini 100 kali 10 pangkat minus 9, teman-teman. Terus tetapan Rydbergnya kan tadi kan dikasih tahu 197 kali 10 pangkat 7. Nah, kalau dari yang tadi aku kasih informasi, kalau di UV tuh umumnya tuh dia tuh pakai deret liman. Berarti ini 1 lah ya, karena N1-nya kan 1. Dikurang per N2 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa cari berapa sih N2-nya. Berarti 10 pangkat 7 dibagi 97 kali 10 pangkat 7. Ini hasilnya 0,91. 1 dikurang seper N2 kuadrat. 0,91 dikurang 1 sama dengan seper N2 kuadrat. Ini udah hilang minnya karena di sini udah aku kasih min lah ya. Bentar, ini aku hapus dulu. Ini kan hasilnya kan minus 0,09 lah ya. Ini berarti ini seper 0,09 diakarin N-nya sama dengan ini sama dengan N2. Berarti ini akar 1 bagi 0,09. Nah, dapat N2-nya itu tuh 3. Berarti transisi yang paling jauh tuh sampai ke 3. Nah, dari sini tuh disimpulin kalau ada 3 garis. Spektrum di daerah UV. Bentar. Benar 3 garis, teman-teman. 3 garis spektrum di daerah UV.
Sekarang kita cari tahu yang di daerah IR-nya. Nah, kalau yang dari IR ini, itu tuh panjang gelombangnya sekitaran 830 nanometer sampai 1875 sekitaran itu nanometernya kalau untuk yang IR dekat. Nah, dengan cara yang sama kita pakai panjang gelombang terkecil. Dan FYI, IR dekat ini pakai deret Paschen yang N sama dengan 3. Kita pakai cara yang sama, 830 nanometer, 10 pangkat minus 9, sama dengan 1097 kali 10 pangkat 7 dikali 1/3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat itu 9 karena kita mulai dari deret Paschen. Ini N2 kuadrat. Kita cari kalkulatornya. Satu dibagi ini hasil 0,1098 sama dengan 1/9 kurang 1/N2 kuadrat. Kita cari di sini. Kurang 1/9. Ini hasilnya 0,001213 sama dengan minus 1/N2 kuadrat. Ini diakarin. 1/0,0013 ini N2. Nah, ternyata hasilnya ada 28. Yang paling jauh tuh ada sampai ke 28. Berarti ini ada sekitaran, kalau dia paling jauh sampai ke 28, berarti ada 27 garis spektrum di IR dekat. Bentar, ini aku tulis dulu. Inner IR. IR dekat. Sorry teman-teman, ini harusnya nih yang UV ini harusnya 2 garis, karena kan 1/3 2. Berarti 2 garis spektrum. Oke, sampai sini ada yang pertanyaan nggak untuk soal yang nomor 2 ini? Mau lanjut aja atau masih ada yang mau ditanyain? Gimana teman-teman?
Oke, karena gak ada pertanyaan, jadi aku lanjut aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan, gak apa-apa langsung on mic aja. Kalau ada yang ketinggalan atau kecepatan, atau ada yang mau pertanyaan, gak apa-apa. Langsung on mic aja. Sekarang kita bahas yang nomor 4. Ini aku cari dulu soalnya yang mana ya. Nah, ini nomor 4 yang juga cukup jarang. Nih, soal buat yang nomor 4-nya. Unsur golongan 1-2 punya peranan. Nah, ini jelasin tentang peranannya. Kenapa si magnesium tuh bisa ada di klorofil. Jadi, teman-teman, seperti yang kita tahu, kira-kira tuh kayak bentuk cincin porfirin itu tuh kayak gini nih. Cincin porfirin. Nah, fungsinya dari si Mg ini itu tuh adalah sebagai atom pusat dari si cincin polifirin ini. Dia membentuk kompleks dengan cincin polifirin pada klorofil. Pada klorofil. Ini untuk yang Mg-nya. Sekarang kita lanjut ke yang D, litium di baterai. Nah, litium di baterai tuh perannya tuh sebagai apa? Ternyata sebagai katoda. Nah, tapi gimana sih dia perannya sebagai katoda itu? Ini aku kasih contoh ilustrasinya. Ini jadi ini elektroda, ini LiCO2 FYI ini untuk yang katodanya. Nah, anodanya ini kita pakai yang grafit, karbon, C grafit. Ini arusnya. Katodanya positif, elektrodanya yang anodanya negatif. Nah, ini aku hapus dulu. Ini positif, negatif ya. Nah, ini ilustrasi baterainya tuh kayak gini nih. Ini ada larutan Li+, Li+, Li+. Nah, ini nih elektronnya ngalir ke sini. Li-nya ini adalah sebagai katoda pada baterai. Nah, pas waktu lagi proses charging, larutan litium plus ini tuh elektronnya pada pindah ke
katoda semua untuk mengendapkan si litiumnya. Ini jadi di sini tuh ada LiS endapan litiumnya di katoda LiCoO2-nya. Makanya itulah litium kenapa kita gunain sebagai katoda untuk mengendapkan larutan-larutan si litium satunya ini. Ini untuk yang fungsi litium pada baterai. Ini kalau untuk yang C, natrium pada pelarut ether. Nah, kenapa natrium kita taruh di pelarut ether nih? Nah, natrium itu tuh sifatnya reaktif banget. Dia reaktif ke oksigen sama air terutama. Nah, untuk mencegah supaya nggak terjadi reaksi yang nggak diinginkan, terutama sama H2O sama O2, jadi kita mesti nyimpen di pelarutnya yang inert sama si natrium. Ya, si ether, si ROR ini ether. Nah, kalau di sini kan apa ya, kalian kan udah belajar di organik, kalau logam aktif itu tuh nggak akan mungkin bereaksi sama ether. That's why natrium diamankan menurut ether. Ini teman-teman, sampai sini ada pertanyaan, mau lanjut? Gimana teman-teman, ada pertanyaan atau mau lanjut? Gimana teman-teman? Halo Kak Nesa, Ini siapa? Raisya Halo? Kak. Halo Raisya, kenapa Raisya ada pertanyaan? Itu Kak yang di depan ini, kalau misalnya magnesium kan perannya membentuk kompleks itu kan Kak. Nah kalau misalnya fungsinya tuh buat apa gitu Kak? Nah, kalau fungsinya tuh dia kompleksnya itu tuh yang memberi warna hijau gitu. Kompleks. Jadi tuh magnesium itu tuh fungsinya tuh dia sebagai atom puksat yang membentuk kompleks berwarna hijau dengan cincin porfirin. Jadi tuh kompleksnya ini tuh, kompleks natriumnya ini tuh yang kasih warna hijau ke klorofil ini. Oke Kak, udah jelas Kak. Makasih Kak. Sip. Ada pertanyaan lagi? Atau mau aku lanjut aja? Gimana teman-teman? Oke, karena gak ada pertanyaan lagi, aku lanjut aja ya. Sekarang kita bahas yang soal mana lagi yang jarang-jarang nih. Yang kayaknya jarang. Nah, yang nomor 5 nih, sepertinya jarang ada nih soalnya.
Oke, dah. Ini yang nomor 5 ya. Berilium, hidrogen tuh bisa bikin pakai BeH, BeH plus sama BeH minus. Nah, yang pertama berapa proton di Be sama hidrogen. Nah, kalau ini sih kalian kan apa ya kayak suruh ngafalin 2 periode gitu kan, 3 periode di tabel periodik. Nah, kalau seperti yang kita sering banget kalau interaksi gitu, kita ngafalin 2 periode, 3 periode gitu, berilium itu tuh nomor atomnya itu 4. Nah, karena nomor atomnya 4, berarti jumlah protonnya itu tuh 4. Karena nomor atom itu tuh menggambarkan jumlah proton sama elektron. Jumlahnya tuh sama aja. Kalau hidrogen udah pasti 1 lah ya. 1 proton. Yang B, buktikan senyawa atau ion mana yang paling stabil di antara senyawa atau ion tersebut. Nah, kalau untuk membuktikannya tuh nggak bisa pakai rumus Lewis, karena kurang gitu menggambarkan elektronnya tuh dia antibonding atau bonding atau non-bondingnya tuh kurang jelas gitu ordernya. Jadi kita pakai yang teori orbital molekul. Nah, di sini ini tuh H1S, ini 2S yang si berilium, H, ini Be. Sekarang kita gambar yang kalau dia BeH. Kayak gimana? Ini kan yang di bawah pasti sigma yang bonding. Di atasnya itu tuh anti bonding. Kasih bintang. Ini kita taruh sini. Kasih garisnya. Kita isi elektronnya. Di H-nya kan 1. Kalau berilium kan 2. Kalau di kulit yang terakhir yang 2S. Kita masukin di sini. Nah, ternyata pas waktu kita isi, 3 elektron keisi semua di sigma bonding sama sigma antibonding 1. Ordernya 2 dikurang 1 bagi 2 sama dengan 0,5. Ini untuk yang BeH. Untuk yang BeH plus, ini 1S, 2S, ini sigma yang di atas, sigma antibonding. Ini H-nya, ini berilium, ini BeH plus. Isi 1, 2. Nah, karena dia BeH plus, berarti ada kehilangan 1 elektron. Jadinya tuh kayak gini. Dari sini bisa kita tentuin deh ordernya. Sama dengan 2 kurang 0 bagi 2 sama dengan 1. Ini aku pindahin dulu deh ya. Yang ordernya di sini biar gak bingung, gak campur-campur. Ini H, ini Be, ini BeH. Ordernya sama dengan 2 dikurang 1 bagi 2, 0,5. Ini kasih garis merahnya. Ini hapus saja lah ya. Ini untuk yang BeH plus. Sekarang yang berikutnya, yang BeH minus. Ini di sini
Kenapa jadi merah? Ya, harusnya ini hitam ini. Ini 2S. Ini H. Ini BE. Ini BE H minus. Itu 2. Nah, karena minus berarti dia tambah elektron. Satu lagi di sini. Sekarang kita hitung orde ikatannya. Salah. 0. Nah, kalau kita lihat dari orde masing-masing kan yang paling besar kan BEH+. Berarti yang paling stabil adalah BEH+. Karena orde ikatannya paling kuat. Dah, ini untuk yang bagian B. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Halo, gimana? Sampai sini aman? Ada pertanyaan atau mau aku lanjut aja? Gimana, teman-teman? Aman, Kak. Oke, sip. Aku lanjut aja ya. Kalau misalkan ada pertanyaan di tengah-tengah aku jelasin, nggak apa-apa, potong aja. Nah, ya. Kalau di sini kan 245 kan udah. Yang nomor 1 sama 3 aku bahas nanti aja. Ini sekarang aku mau bahas yang nomor 6 nih. Kayaknya reaksi-reaksi nih rada seru nih. Nomor 6. Oke. Nah, ini tentang asam hipoklorit ya. Kan itu dari diklorin sama air. Oh ya, teman-teman, FYI, kalau misalkan ada kata diklorin itu tuh rumusnya Cl2O. Rumus diklorin itu Cl2O. Nah, yang pertama itu tuliskan reaksi pembuatan asam hipoklorit. Kan tadi kan dia dibilang diklorin sama air. Berarti Cl2O rasanya akil lah ya, karena kan dia kan di air udah dilarutin. Ditambah sama H2O, liquid, air. Oke, jadi 2HOCl, asam hipoklorit. Atau Aki. Untuk yang bagian B, cara rutin sejumlah asam kadang-kadang tambahin ke air, adanya ningkatin pH, hidrolisis. Nah, hidrolisisnya dari ion
hipoklorit itu jadinya kan OCl minus, Aki ditambah H2O air. Nah, kalau peningkatan pH kan udah pasti kan jadinya basa. Di sini jadinya tuh HOCl Aki tambah sama OH minus. Nah, sumber OH minus ini nih tuh yang bikin pH-nya ningkat. Ini aku kasih warna merah yang artinya ini loh sumber yang bikin pH kolam renangnya tuh jadi gede banget, jadi basa. Sekarang yang C. Pada kolam terbuka, sinar UV mendekomposisi asam hipoklorit sehingga pH air kolam renang turun. Reaksi dekomposisi tersebut. Nah, FYI teman-teman, dalam reaksi dekomposisi ada reaksi autoredox. Autoredoxnya itu tuh artinya satu unsur bisa reduksi, bisa juga oksidasi. Nah, kalau di sini kan ada peningkatan pH. Karena apa ya? Karena ada di situ kan dibilangnya kan ada pH air kolam renang turun, berarti kalau pH-nya turun, si Cl O- itu tuh jadi ClO2- karena bilox Cl makin naik, makin asam. Karena bilox Cl makin naik, makin asam, selain itu ada juga biloxnya sempat turun juga, jadi nol dalam bentuk Cl2. Nah, yang pertama kita buat dulu reaksinya. ClO- ditambah, bukan HOCl ding. HOCl tambah H2O. Dia jadinya ClO2 plus 2H plus 2 elektron. Itu untuk yang reaksi oksidasinya. Kalau yang reduksinya,
Ini 2 HOCl. Ini jadinya Cl2 plus H2O bentar. HOCl ditambah 2H plus, di plus sama 2 elektron. Jadinya Cl2 plus 2H2O. Udah tinggal kita coret. Dan reaksi totalnya itu tuh jadi 3HOCl. Jadi HCl2 ditambah Cl2 ditambah H2O. Sekarang kita itu sudah setara, belum ya kan? O-nya kan 3, Cl-nya 3, hanya sudah setara. Jadi ini reaksinya 3HOCl tambah jadi HClO2 tambah Cl2 dan H2O. Ini produknya. D itu senyawa kloroamin. Senyawa kloroamin kan NH2Cl. Nah, di situ kan karena urin. FYI, urin itu ada amonianya, NH3-nya. Makanya jadi kloroamin atau NH2Cl. Terus reaksinya gimana? Reaksinya NH3 ditambah HOCl jadi NH2Cl tambah H2O. Larutan. Ini larutan juga, karena kan dia kan ada di urin kan, dalam bentuk larutan gitu, air. Ini untuk yang bagian D. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Untuk yang bagian soal nomor 6 ini. Mau lanjut? Atau masih ada yang bingung atau kelewat? Gimana teman-teman? Atau HCl. Iya, Izin mau nanya. iya Aku boleh. tuh bingung yang di nomor C. Mm-mm. Itu kan si HClO tuh dia tuh terdekomposisinya tuh jadi HClO2. Ya Iya. kan? Itu kenapa dia tuh jadi HClO2 gitu? Kenapa nggak jadi HClO4 atau HCl aja? Kenapa jadi HClO2 gitu, Kak? Aku tuh masih bingung di situ. Karena kita cari yang oksidasinya tuh biloxnya tuh nggak yang tinggi-tinggi dulu. Biloxnya kan yang biasanya kan kalau mau oksidasi, jadi gini. Biasanya kalau mau oksidasi, bilox nggak mungkin langsung ke yang tinggi. Jadi pengennya yang deket-deket dulu. Ibaratnya kan kayak mau naik gunung kan nggak langsung kita
naik helikopter gitu langsung ke puncaknya. Kita kan mesti hiking dulu biar nggak kaget. Jadi naik Biloxnya ke yang paling deket. Nah, CLO minus kan plus 1 kan. CLO minus kan, Biloxnya kan CL-nya kan plus 1. Nah, sedangkan CLO2 minus, Biloxnya kan plus 3. Kan cukup deket tuh. Jadinya tuh dia naik ke CLO2 minus dulu. Sampai sini gimana, Rasya? Raisa sampai sini gimana? Udah Kak, udah. Makasih Kak. Sip. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Karena tadi udah aman, kita lanjut ke yang ada heliumnya tadi. Nah, ini dia. Nah, ini dia soal yang tentang helium dan gas mulia. Oke, soal 8. Helium memiliki massa jenis paling rendah dibandingkan gas mulia lainnya. Saat ini belum ditemukan senyawa helium yang relatif stabil. Yang kita yang pertama itu tuh 3 contoh pemanfaatan helium. Nah, kalau ini apa ya? Kalau yang pemanfaatan ini sih emang mesti dihafalin sih. Soalnya kan kadang kan kayak manfaatnya kan macam-macam gitu. Dan nggak semua unsur tuh manfaatnya tuh sama. Dan setiap unsur karena beda-beda sifat, makanya jadinya tuh manfaatnya beda. Nah, kalau 3 contoh pemanfaatan helium ini tuh biasanya tuh yang paling umum deh. Itu tuh buat balon udara. Habis itu juga kalau di helium itu tuh dipakai buat pendingin NMR. Makanya kan kalau kayak di BSCA, kalau buat NMR refill-nya tuh selalu liquid helium atau enggak liquid nitrogen, tapi biasa dipakai liquid helium karena yang paling dingin untuk si NMR ini biar magnetnya tuh bisa bagus buat pengukuran. Jadi makanya kita pakai helium cair untuk pendingin NMR-nya ini. Habis itu yang ketiga, pemanfaatan helium itu tuh buat ngisi tabung oksigen buat yang penyelam itu yang lagi diving, itu tuh isinya helium sama oksigen buat pernapasannya. Nah, ini yang ketiga nih buat pengisi tabung penyelam. FYI, tabung penyelam ini itu tuh isinya 80% helium, 20% oksigen. Isi dari si tabung penyelam ini. Oke, jadi ini 3 contoh pemanfaatan helium di kehidupan sehari-hari yang sering kita temuin. Sekarang kita ke yang B. Ion hidrohelium adalah senyawa He, H+ yang isoelektrik sama H2. Perbandingan ikatannya 178/436. Nah, ini gambarkan MO-nya nih. Yang pertama dulu, kita gambar dulu sih molekul orbitalnya. Ini yang antibonding, ini yang sigma bonding, di sini 1S, ini 1S juga. Ini tuh hidrogen, ini helium. Nah,
Di hidrogen kan 1, helium 2. Kita isi di sini. Nah, H ini kita hapus 1 elektron karena kan melepas 1 elektron di ikatannya itu. Ordernya sama dengan 2 dikurang 0 dari 2 sama dengan 1. Ya, ini ada garisnya. Nah, caranya yang tadi itu, bagaimana cara terbentuk ikatannya? Berarti karena ada pertama peleburan orbital 1s dari hidrogen dan 1s dari helium membentuk sigma bonding. Ikatan sigma. Nah, kemudian He lepas 1 elektron buat stabilin ikatan. Gitu, teman-teman. Proses terbentuknya ikatan H plus dari segi diagram orbital molekul. Ini untuk yang B. Sekarang yang C. Perbedaan ikatan H sama HH seperti yang tertera di B. Nah, di sini teman-teman kan dibilangkan HEH itu 178 kJ per mol. Tapi kalau yang H sama H 436. Nah, tapi kenapa bisa beda ya, teman-teman? Nah, kalau aku sih tinjaunya tuh dari ukuran atomnya. Jadi kalau kita lihat di tabel periodik, anggap aja ini tuh atom H itu lebih kecil lagi nih. Makanya ringan banget, teman-teman. He lebih kecil lagi. Tapi karena He ini tuh ngelepas 1 elektron, jadinya tuh ukurannya dia tuh makin kecil banget. Kira-kira seginilah He lah. He plusnya ukurannya tuh jadi lebih kecil, jadinya tuh kayak gini. Tar aku itu nih. Ukurannya dia tuh jadi kecil banget. Bener-bener sekecil ini, teman-teman, karena dia ngelepas 1 elektronnya itu. Jadi kalau kita bandingin sih He-nya sama HeH plus sama H2. Ini aku gambar yang mirip lah ya. Kenapa jadi penghapus? Ini H2-nya. Nah, kalau kita lihat dari sini kan HeH plus kan nggak seimbang kan ya. Nggak seimbang. Jadi ya ikatannya melemah. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik, ukuran He dengan H tidak seimbang. Akibat ukuran He yang sangat kecil.
sehingga ikatan He plus dan H melemah. Melemah. Ini untuk yang penjelasan di nomor C. Ini biar lebih jelas. Dah. Ini untuk yang bagian nomor C. Sekarang ke bagian nomor D ya. Tidak seperti helium, kripton dapat membentuk senyawa kripton halida yang cukup stabil dan bisa mengoksidasi emas. Wah, ini reaksi KrF2 sama Au nih. Nah, reaksi KrF2 sama Au itu tuh kayak gini. Jadi Au F6 ditambah Kr. Berarti ini kalau di Housecroft dia 5 KrF2 ditambah 2 Au. Ini nanti jadi 3 KR. Ini jadinya 2F2. Nah, tapi kenapa dia KrF2 sama Au tuh bisa koefisiennya tuh segini? Karena kan KR, kan yang awalnya kan 2 plus, jadi KR 0. Sedangkan kalau Au yang awalnya 0, dia kan jadi Au 5 plus. Ini ditambah 2 elektron, ini nanti jadi Kr. Kalau yang di sini tambah 5 elektron. Masing-masing kita setarain biar elektronnya tuh setara. Ini jadi 5, ini jadi 5. Ini jadinya 2. Tapi karena KR-nya tuh nggak semua jadi KR 0, jadi di sini 3 KR. Karena 2 KR-nya tuh udah dipakai buat jadi 2 KR F plus. Sama, jadi sisanya tuh 3 KR. Nah, KRF plus ini untuk ngestabilin si Au-nya ini. Au plus 5-nya ditambahin sama F2-nya ini. Sampai sini gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Lalu sampai sini gimana?
Udah aman atau masih ada yang mau ditanyain? Gimana? Oke, karena gak ada pertanyaan, jadi aku lanjut aja ya. Kalau ada pertanyaan gak apa-apa, langsung potong aja teman-teman. Oke, tadi kan yang nomor 8 kan udah. Ini tinggal 2 lagi nih, soalnya sempat ada soal nomor 7 sama 8 ini di soal tahun lalu, jadi aku ke halaman pertama aja yang bedain itu. Kita mulai dari yang nomor 3 ini. Yang cara beda ini. Nah, trik dari aku, cara untuk membedain padatan itu, yang pertama, cari salah satu di antara dua itu yang mudah ngendap. Ngendap atau ngasilin gas. Yang kedua, kalau dua-duanya gampang larut, dan nggak ngasilin gas atau endapan apa-apa, baru uji nyala. Ini untuk yang trik untuk ngejawab yang nomor 3 ini triknya. Kita mulai dari nomor A. Padatan natrium karbonat dan kalsium karbonat. Natrium karbonat sama kalsium karbonat. Nah, perbedaan dari kedua ini apa? Ada yang ngendap atau enggak? Ternyata ini ada yang ngendap. Dia sukar larut. Jadi cara bedainnya adalah tinggal larutin di air. Maka CaCO3 endap. Sekarang kita lanjut ke yang B. Padatan MgSO4 sama K2SO4. Kalau dari trik yang pertama, kita cari senyawa mana yang mudah ngendap. Ternyata yang MgSO4 ini. Dia jadi MgOH2. Kita tambah sama NaOH. Jadinya tuh reaksinya MgSO4 tambah 2NaOH. Jadi endapan putih
MgOH2 sama larutan natrium sulfat atau Na2SO4. Ini warnanya putih. Kita lanjut ke yang C. Padatan NaCl sama BaCl2. Nah, kalau cara bedainnya gimana? Seperti yang kita tahu kan yang biasa zat yang mudah ngendap kalau di barium kan, dia kan pakai sulfat, jadi BaSO4. Nah, salah satu reagennya adalah ditambah H2SO4. Jadinya tuh reaksinya BaCl2 tambah H2SO4 jadi BaSO4 plus 2HCl. BaSO4 ini tuh endapan putih halus. Ini untuk cara bedain NaCl sama BaCl2. Sekarang kita lanjut ke yang D. Litium nitrat sama kalium nitrat. Nah, ini nih. Litium nitrat sama kalium nitrat. Di antara dua itu, nggak ada yang bisa ngendap. Terus, mesin sama reagen apapun, nggak ada yang ngasilin gas. Berarti, salah satu caranya adalah uji nyala. Uji nyala. Nah, kalau litium ini, dia umumnya warnanya merah. Sedangkan kalau kalium, dia umumnya warnanya ungu. Kalau untuk kalium. Nah, di sini kan perbedaan warnanya kan kontras banget kan ya, merah sama ungu. Udah pasti, wah, kalau merah ini udah pasti litium. Kalau ungu, wah, ini udah pasti kalium dari uji nyala. Sekarang kita lanjut ke yang E. Padatan kalsium oksida dan kalsium karbida. CaO sama CaC2. Nah, kita cari reaksi nih di antara ini, mana yang bisa ngasilin gas, atau mana yang larut aja. Ternyata ini CaC2. Ngasilin gas. Gas apa? Gas etuna. Kalau yang ini direaksiin sama air, larut aja. Jadi, ini tambah air masing-masing. CaO tambah H2O. Dia jadi kalsium hydroxide. Nah, kalau CaC2 ditambah H2O, dia jadinya ada basah plus, nah ini nih gas etuna nih yang paling beda ini nih. Jadinya C2H2 yang G. Ini untuk yang bagian E-nya. Sekarang bagian F. Padatan marmer sama gipsum. Wah, ini nih, kalau biasanya sih, marmer itu tuh yang karbonat, CaCO3, marmer. Kalau gipsum, ingat aja, gipsum, udah pasti ada sulfatnya. Berarti kalsium sulfat, gipsum.
Kalau karbonat, berarti CaCO3 gitu. Terus masing-masing gimana cara bedainnya di antara dua ini? Ternyata ada CaCO3 yang bisa ngasilin gas. Ini jadi ada gas CO2-nya pas ditambah asam. Reaksinya itu CaCO3 tambah 2HCl jadinya CaCl2 di plus sama CO2 plus H2O. Ini reaksinya, ini gas CO2-nya yang jadi pembedanya ini. Sampai sini gimana, teman-teman? Mau lanjut? Atau masih ada yang mau ditanyain? Gimana, teman-teman? Lanjut aja, Kak. Oke, siap. Kak, Ya, kalau kenapa? medium kita reaksikan dengan HCl, jadi apa ya, Kak? Yang mana? CaSO4 direaksikan dengan HCl. CaSO4 tetap larut, karena kan CaSO4 tambah 2HCl, kan ya? Jadinya cuma gini doang, CaCl2 plus H2SO4 larut aja gitu, gak ada reaksi apa-apa. Ini kan juga nanti di air jadi Ca2 plus sama 2Cl minus. Sedangkan kalau yang H2SO4 ini jadinya 2H plus ditambah sama SO4 2 minus. Ini pada larutannya tuh pada berenang-berenang di air gitu. Gimana? Kejawab nggak? Oke, Kak, makasih. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, jadi gini bentar. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 7 sama 8 deh ya. Nomor 7, nah ini nih interhalogen nih. Oke, soal nomor 7, ini kan tentang senyawa interhalogen. Nah, ini yang nomor A ini kenapa sih ikatan pada ketiga senyawa interhalogen itu beda-beda? Karena ini semakin banyak F yang terikat di Cl, semakin besar tolakan antar Cl. Antar F, dan bukan antar Cl, antar F. Maka hal tersebut melemahkan ikatan CLF.
ClF. Sehingga energi ikatannya beda-beda. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, struktur ClF dan sarankan pembuatannya. Nah, ClF3 itu tuh strukturnya dia tuh huruf T. Karena bentuknya tuh kayak gini. F, Cl, Cl, ini F lagi. Nah, di sini PEB-nya. Makanya nih bentuknya T kayak gini. Bentuknya kayak gini. Sarankan reaksi pembuatannya. Nah, ini tinggal kita bikin aja gitu dari Cl sama F aja. Jadi 2ClF3. Ini 3. Nah, ini biasanya nih kalau buat biar bisa reaksi kayak gini tuh pakai suhu tekanan yang tinggi gitu loh. Biar reaksinya tuh buat bantu biar jalan gitu. Untuk pembuatan ClF3-nya. Sekarang kita lanjut ke yang C. Sifat fluorinating dari ClF3 itu tuh lebih baik dari BrF3 sama IF3. Urutannya tuh paling baik justru si ClF, kedua Br, ketiga I. Kenapa sih ClF3 tuh fluorinatingnya paling kuat? Nah, karena ini Cl itu tuh ukurannya paling kecil. Dari Br sama I. Karena itu F yang terikat pada Cl mudah lepas akibat tolakan antara F yang besar. Karena F yang terikat pada Cl banyak. Makanya itu si F itu bisa mudah lepas dari si Cl dan ClFn itu jadi fluorinating agent yang paling baik. Sekarang kita lanjut ke yang D. Interhalogen I Cl2-. Ini I, ini Cl, minusnya justru di I-nya.
bentuk molekulnya kira-kira huruf bengkok lah ya, bentuk V gitu atau bengkok kira-kira. Nah, kalau dibandingin sama ICL yang biasa, panjangan ikatan yang mana? Nah, kalau sini panjangan ikatan ICL2. Karena tolakan antar Cl pada I tinggi akibat Cl yang terikat pada I lebih banyak. Nah, kayak bayangin gitu, kalau misalkan kalian tuh kayak mau ke suatu klub gitu. Kalau banyak orang kan pasti kan desek-desekan kan. Kalau desek-desekan gitu pasti salah satu harus ngalah atau keluar gitu. Nah, analoginya tuh kayak gitu. Jadi misalkan kayak gini nih. Untuk yang aku jelasin yang soal kenapa dia ikatan yang lemah gitu. Ini misalkan Cl. Nah, ini kalau udah makin banyak F yang terikat, ini kan ibaratnya kan kayak desek-desekan gitu kan ya, desek-desekan, desek-desekan. Nah, desek-desekan ini tuh bikin si F-nya itu tuh mental keluar. Makanya ikatannya tuh melemah. Karena tuh desek-desekan di atom Cl ini kalau makin banyak F yang terikat. Gitu. Oke, sampai sini aman? Mau lanjut bahas soal atau masih ada yang mau ditanya di bagian nomor ini? Nomor 7. Sebenarnya sih masih ada bahas 2 soal lagi sih, tapi ya itu balik lagi kalian, kalau misalkan kalian masih kuat atau belum pada ngantuk, aku lanjut lagi, tapi kalau udah pada ngantuk ketawa bilang aja. Aku mau nanya dulu nih, Wira ini udah berhubung udah jam 9:11, enakan dilanjut atau mendingan udahan dulu aja biar anak-anaknya bisa istirahat? Takutnya gitu kemalaman anak-anaknya, apalagi besok mau ujian. Gimana, Wi? Oke, halo. Gimana teman-teman? Apakah sudah cukup hari ini belajarnya? Kebetulan memang sudah 2 jam sih ya. Memang kalau untuk keratin aku batasi itu 2 jam. Tapi kalau misalnya masih kurang, aku sediakan waktu sekitar 30 menit lagi sebenarnya. Kakak mau nanya dulu yang tadi, soal tadi. Boleh-boleh, yang mana? Yang nomor berapa? Oh, yang tadi, Pak, yang CL, yang tentang CLS namanya itu. Yang berarti yang nomor 7 ya kayaknya. Iya, Yang nomor itu. GD. Yang nomor ini, Kak. Eh ayo CLF5 tuh berarti termasuk panjang ikatannya tuh lebih 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 panjang atau lebih pendek, Kak, kalau daripada yang yang lainnya gitu kayak CLF3 sama CLF tadi tuh. Paling panjang. Karena kan tadi yang aku tadi jelasin kayak gini. Ini kan CL, ini kan F. F-nya kan ada 5 gitu. F, ini F, ini F.
Nah, kan makin banyak F yang terikat di Cl, itu kan jadinya kan apa ya? Ini kan tolakannya kan makin tinggi, sempit. Di sininya tuh sempit. Jadinya tuh makanya tuh ClF itu tuh panjangin ikatannya tuh biar kuat gitu F-nya di Cl gitu. Nah, karena ikatannya tuh memanjang, jadinya kan artinya kan lemah. Jadinya kan kayak gini. Karena ikatannya tuh lemah, jadinya kan lebih panjang gitu. Ini yang bond energinya 153 tuh si ClF5 ini. Gimana, terjawab nggak? Oh, jadi makanya energi ikatannya jadi makin kecil gitu ya kayak karena ikatannya semakin melemah gitu ya. Iya, Yang karena CLF. iya. Karena kan sempit gitu kan, kayak desek-desekan gitu di Cl-nya F-nya. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa. Masih nggak? Sip. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman. Mau nambah bahas soal atau udah pada capek nih? Hello. Lanjut sampai beres atau udah pada ngantuk nih, udah pada mau tidur nih? Udah jam apa ya? 9 lebih sih, biasa jam segini udah pada mau tidur gitu. Gimana teman-teman? Halo? Gimana Ngikut Kak? aja sih, Kak. Ngikut aja, Kak. Hehe. Jadi masih mau lanjut nih? Boleh, Kak, kalau masih ada soalnya. Masih ada sih 2 lagi, tapi kalau misalkan ada yang mau stop gitu gara-gara udah capek, ya udahlah. Tapi ya kalau misalnya masih pada mau lanjut, masih kuat, ya udah nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang nomor mana nih? Nomor 9 nih ya. Urlop sama lah ini soalnya, sama kayak nomor 7, kurang lebih. Tapi ini senyawanya dia tuh Secnon fluoride. Oke, jadi ini soal nomor 9 ya. Pakai Secnon fluorida. Bentuk molekul XF2, F4, sama F6. Ini yang XF2. Ntar aku cuci tangan dulu bentar aja. Oke, ini XEF2 itu kan bentuknya kan linear, jadi dia struktur molekulnya kayak gini. Garis. Kalau untuk yang XEF4, dia di 4 planar. Ini yang XEF6. XE, ini F,
bentuknya dia oktahedral terdistorsi, tapi ya sebutnya oktahedral lah, anggap aja. Oke, ini jadi struktur molekulnya kayak gini. Untuk F2, F4, sama F6. Kalau urutan panjang ikatannya, ini konsepnya sama kayak yang CLF tadi, yang interhalogen. Untuk yang panjang ikatannya, dari yang paling panjang tuh XEF6, itu tuh lebih panjang daripada XEF4, lebih panjang dari XEF2. Tapi kenapa bisa begitu? Karena semakin banyak F yang terikat, pada XE semakin besar tolakan FE dengan XE dengan F. Semakin besar tolakan antara F ini. Sehingga ikatan melemah. Makanya jadinya panjang. Gitu. Untuk yang bagian B. Non-Florida mana yang ngalamin hidrolisis paling cepat? Nah, berarti kan karena udah dijelasin dari konsep panjang ikatan tadi, XEF6 paling cepat. Karena ikatan XEF-nya paling lemah. Nah, ini reaksi hidrolisisnya. Itu teman-teman untuk yang bagian A, B, C-nya. Hidrolisis sempurnanya. Oke, sekian dulu. Sampai sini ada pertanyaan untuk soal nomor 9 ini? Aman, Kak. Oke, satu soal lagi nih teman-teman. Kita udah di penghujung. Mau tanya, Kak? Oh, boleh. Kenapa? Nomor 9. Oh, boleh. Yang barusan. Yang mana? Yang barusan. Oh, yang barusan yang C. Iya. Oke. Nah, itu kan Ini siapa? di X Yogi, Kak. Oh, Yogi. Halo, Yogi. Halo, Kak. Kenapa? Nah, kan kalau di XEF6 sama XEF4 itu kan ada PIB-nya, Kak, di XE. Itu kira-kira ngaruh nggak, Kak, ke panjang ikatannya? Yang mana? Yang XEF6 sama XEF4 itu kan ada PIB-nya di XE-nya. Nah, itu kira-kira ngaruh nggak? Soalnya kan yang di XEF4 PIB-nya di XE lebih banyak kan di XEF4 itu.
Ada 2 PB. Kalau di XEF6 itu ada 1 PB. Itu kira-kira ngaruh nggak? Nah, kalau itu sih kata aku sih gak terlalu ngaruh. Dia lebih ngaruhnya tuh ke antar F-nya sendiri. Karena kan yang bikin panjang itu kan karena tolakannya gitu, Yok. Oh, oke oke oke. Berarti PB dari X itu kurang gitu ya, Kak? Kurang dilihat. Iya, kurang dilihat. Kita lihatnya dari si antar FE-nya ini, dia tuh desel-deselan atau enggak gitu. Oke oke. Jadi semakin dia banyak FE-nya, berarti dia gampangannya semakin mengembang gitu kayak. Iya. Oke oke, paham Kak. Masih Kak. Sip. Semangat, Yogi. Sama-sama. Oke, lanjut nih. Atau masih ada yang mau nanya lagi? Halo. Kayaknya sih gak ada yang mau nanya lagi. Ya udah, aku lanjut aja bahas soal. Kalau misalkan ada pertanyaan di tengah-tengah, nggak apa-apa, langsung potong aja kayak tadi. Satu soal lagi, guys. Semangat. Mungkin udah pada ngantuk ya. Gara-gara udah malam, udah hampir jam setengah 10. Semangat, guys. Kita udah hampir di penghujung. Soal nomor 1 nih. Nah, ini kalau soal nomor 1 nih tinggal cocok logi apa ya, reaksi aja sih. Nah, kalau nomor 1 itu tuh, dia tuh tambah apa untuk yang rumoy 1, tambah BR2. Berarti H2 tambah BR2. Dia jadi asam bromida, HBr. Karena kan cuma ada H sama BR, yang kita tahu senyalnya ya HBr. Yang 2, H2 sama O2. H2 plus O2. Senyawa apa lagi yang ada H sama O selain H2O? Ya jadi air senyawanya. 2H2 ditambah O2 jadi H2O. Sekarang nomor 3. Itu H2 tambah N2 ya. H2 tambah N2, apalagi kalau bukan amonia, NH3, senyawa yang kita kenal itu yang di urin itu. Ini kita setarain 3H2, N2 jadi 2NH3. Ini if kalau yang nomor 4. Ini kan H2 ditambah sama Ca. Ini udah jadi itu hidrida salin CaH2 yang kita kenal. Sekarang ke yang senyawa 5. H2 ditambah titanium. Jadinya TiH2. Ini aja. Sekarang yang Vi. H2 ditambah etuna. Jadi C2H4. Oke, ini jadi reaksinya untuk yang nomor 1. Sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Sampai sini. Sampai soal 1 yang terakhir ini nih. Kayak udah 21-27 aja. 3 menit lagi berarti. Udah mau setengah 10. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau udahan mau langsung tidur, istirahat? Sejauh Aman, ini Kak. aman, Kak. Aman. Oke. Gimana Bos Wira? Ini berhubung udah mau setengah 10, ini juga pembahasan soal 2022 udah mau beres. Udah beres semua. Gimana Wira? Oke, thank you Kanesa. Udah selesai ya semuanya ya.
Oke, kalau gitu teman-teman udah pada habis, udah puas nanya-nanyanya sama Kanesa. Oke, aku anggap udah ya. Dari Oke. tadi udah banyak ini juga ya, dari tadi ngomongin apa namanya? Dari awal itu tadi ngomongin apa ya? Saya juga lupa. Nah, begitulah. Oke, kalau gitu aku cukupkan keratin hari ini sampai di sini dulu. Karena tadi kita mulai dengan doa, kita tutup juga dengan doa ya. Jadi semoga besok ujiannya lancar dan dapat hasil yang terbaik ya. Oke, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Oke, berdoa dapat dilanjutkan di lain waktu ya. Oke, sebelum leave bentar kita dokumentasi dulu ya. Boleh yang ini on kameranya sebentar ya. Kanesa juga boleh, silakan. Oke. Oke, Hai. teman-teman boleh on sebentar ya. Sebentar aja kok. Alah, biar ada ini buat LPG Tenang. nanti. Buat LPG nanti ya. Sip, sip. Ini, oke. Kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa sih ya. Yang penting bisa ada ini. Oke. Oke, 1, 2, sebentar. Oh, ada nih. Langsung mati. Ntar, oke, ditunggulah teman-temannya 9.32 lah ya. 2 menit lah. Yang mau on cam silahkan ya. Ini bukan keratin pertama juga sih, tapi keratin pertama di semester ini lah ya. Catat di Oke. story. Ya. Hari ini teh view-nya bisa diganti ya. Oh, bisa ding ternyata. Sebentar. Udah agak aneh juga. Oke, delete saja ya. Oke, sip. Ya udah, aku mulai aja ya dokumentasi biar nggak lama ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semuanya yang sudah datang di Keratin hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat istirahat dan selamat malam semuanya. Thank you juga Kanesa udah bersedia ngisi Keratin hari ini ya. Thank you banget dan selamat malam semuanya. Sudah boleh live ya? Semangat Terima kasih, teman-teman. Kak. Makasih, Kak. Tahunnya.